Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, kembali Anda menyaksikan Bajen Talk bersama saya Novita Chandra-Wijaya. Nah, Bajen Talk kali ini kita akan berbincang mengenai sejauh mana peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya yang juga dirasakan oleh masyarakat di Kota Palangkaraya. Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana peran serta dari seluruh stakeholder mungkin untuk bagaimana berkoordinasi dan juga berkomunikasi, kemudian bagaimana respon dari masyarakat di Kota Palangkaraya yang sudah merasakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Hadir bersama kita di Bajental adalah Dandim 1016 Palangkaraya, Bapak Kolonel Infantri Kurniawan Agung Sancoyo, SE Mhan. Selamat datang Bapak di TVRI Kalteng. Terima kasih Mbak Novita. Nih ya, Iya. Bapak ini berarti saya panggilnya Pak Kurniawan atau Pak Agung? Kalau panggilan teman-teman saya malah jauh, nggak Kurniawan, nggak Agung, saya dipanggil Koco malah. Oh Pak Koco gitu ya Pak ya. Berarti ini dari nama terakhir begitu. Iya. Oke, nanti kita mau banyak berbincang ini Bapak. Ini kan kalau kita melihat bahwa saat ini tuh program dari Presiden, kemudian juga program dari Kasat, kemudian diimplementasikan ke daerah-daerah, tidak terlepas dari Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya Pak ya. Iya. Tapi sebelum nanti kita berbincang banyak lebar, kita mau kenalan dulu nih sama Pak Dandim gitu. Nah, Pak Dandim sudah berapa lama di Palangkaraya? Saya di sini dari bulan Oktober. Berarti sudah mau Oktober lagi, otomatis ya sudah 9 bulan kali ya, Iya. 9 bulan 10 bulan. Belum 1 tahun ya Pak ya? Belum 1 tahun. Berarti udah berapa musim Pak ngerasain di sini? Musim durian. Kalau durian sudah 2 kali, ya kan? Musim durian 2 Sekarang kali. musim karhutla. Nah ini sebentar lagi sekarang ini musim 17-an. Iya, musim 17-an. Berarti udah banyak. berapa musim ya Pak ya? Nah, kalau Bapak pada saat sebelumnya berarti Bapak bertugas di mana Pak? Kebetulan saya Akmil 2003 lulus, kemudian penugasan saya pertama di Aceh. Dari 2003 sampai 2013 saya ke Jakarta di Mabesat. Kemudian 2018 saya ke Aceh lagi. 2021 saya ke Jakarta lagi, ke Mabesat, ke Pusintelat. Kemudian ke Jakarta lagi tahun 2022. 2024 ke Jakarta lagi. Kemudian barulah sekarang di sini nih ke tahun 2025 kemarin. Daerah Kalimantan ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau Bapak melihat Palangkaraya, ini apa nih kesannya begitu saat pertama kali kemudian berdinas, karena Bapak dari Aceh ke Aceh lagi gitu ya. Betul. Nah kemudian tiba-tiba ini bertugas di Kalimantan Tengah, di ibu kota lagi, di Kota Palangkaraya. Apa yang terlintas Pak yang dirasakan selama ini? Pertama kali datang saya melihat kota yang rapi kan, karena memang setelah saya pelajari, saya bertanya, memang Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ini kan kota yang pernah disiapkan untuk IKN kan. Di situ kita lihat ada patung Bapak Soekarno yang dulu sudah merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Tapi kemudian tidak jadi, sehingga itu mungkin keunggulannya. Dengan kemajemukannya saya lihat juga cukup tinggi. Ada kelurahan transmigrasi, ada juga masih masyarakat adatnya masih kuat, suku lain juga ada selain Jawa, masih Batak segala macam. Memang di sini keberagamannya cukup tinggi, toleransinya cukup baik. Hanya panas saja Mbak yang mungkin terasa dengan matahari. Kalau dilihat di sosial media, mataharinya kebagian 1 orang 1 ya Pak ya? Betul sekali. Padahal saya maunya bagi-bagi aja, panasnya luar biasa. Iya. Nah kalau melihat tentu karena Bapak sudah banyak ke daerah-daerah, kemudian sekarang di Palangkaraya, tentu kalau misalnya ada kebijakan, ada program, lebih mudah untuk bisa mengambil juga keputusan begitu ya Pak ya, karena bisa melihat perbandingan-perbandingan program-program yang bisa tepat sasaran ke masyarakat. Kalau kita melihat, ini kita masuk ke dalam pembahasan bahwa
ada program-program unggulan yang memang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat menyasar ke masyarakat. Kalau di Palangkaraya sendiri program-programnya apa aja, Pak? Saat ini semua program yang diturunkan dari pemerintah kepada Angkatan Darat itu kita ambil bagian. Beberapa PSN, salah satunya itu Koperasi Merah Putih, jembatan, kemudian sumur bor untuk air, ada juga revitalisasi sekolah ada, sekolah raya juga kita tahu ada di sini, kemudian ada perhatian kita terhadap pesantren dan panti asuhan yang luar biasa, alhamdulillah bisa kita kerjakan dengan keterbatasan kita, tapi didukung oleh semua rekan-rekan di sini, alhamdulillah berjalan lancar, Mbak. Ada bahkan hari ini kami baru saja tadi pagi mengikuti launching dan peresmian sekitar 3.000 kalau tidak salah jembatan dan juga air, bahkan di mungkin nanti ya pada saat sidang paripurna atau apa yang disampaikan Pak Presiden setiap tahunan itu mungkin akan disampaikan capaian-capaian yang sudah tergelar di seluruh Nusantara. Kalau kita melihat dari yang Bapak sampaikan tadi, yang memang juga melekat di hati masyarakat adalah TMMD ya Pak ya. TMMD. Nah jadi kalau kita lihat apalagi di daerah pelosok-pelosok begitu, bahwa TNI ini hadir ke masyarakat, walaupun sebenarnya sebelum dari program dari pemerintahan Pak Prabowo, sebenarnya dari program-program yang memang melekat ke masyarakat, TNI hadir ke masyarakat itu memang sudah ada dari sudah lama begitu ya Pak. Iya Mbak, betul. Kalau dari program-program yang sekarang sebenarnya mungkin ada evaluasi, ada perubahan, kemudian ada tambahan-tambahan program. Apa yang melatar belakangi bahwa program-program yang dilaksanakan dari TNI Angkatan Darat ini sebanyak ini begitu untuk bisa melihat ke masyarakat? Jadi yang melatar belakangi adanya perubahan kebijakan itu ya karena para pimpinan kita melaksanakan evaluasi, Mbak. Evaluasi itu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Kita ada keinginan untuk menjawab kebutuhan apa yang mungkin sedang tren, mungkin sedang diperlukan, sehingga apa yang kita kerjakan itu otomatis lebih tepat sasaran. Itu yang melatar belakangi salah satunya. Kemudian yang kedua, selain program nasional, mungkin program nasional itu akan diturunkan oleh pemerintah daerah. Sehingga kami bertugas untuk mendukung program nasional dan daerah di mana kami bertugas. Sehingga kita ikuti, kita dukung, tapi kita juga menyampaikan kira-kira saran kita, pendapat kita terhadap pemerintah daerah yang sedang di mana kami bertugas, khususnya di Kota Palangkaraya ini. Itu aktif kita laksanakan. Kemudian yang melatar belakangi lagi kenapa program itu tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan, karena tugas kami itu harus mampu menciptakan kemandunggalan TNI dan rakyat, karena kami lahir dari rahim rakyat. Kebanggaan kami, kepuasan kami apabila permasalahan bisa kita hadir menyelesaikan, kita menjadi bagian dari solusi di mana kami bertugas, dan juga capaian yang ingin dicapai pemerintah itu kita support maksimal, Mbak. Kemudian selain itu juga kita pengen meningkatkan kesejahteraan kami sendiri, keluarga kami, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, karena kami bisa berbuat, kami bisa ambil bagian. Salah satunya yang mungkin sudah berjalan, kita ada pendampingan cetak sawah, Mbak. Cetak sawah itu bagi saya penting, ada di Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah ini. Kalau seandainya jembatan-jematan itu diputus ya, ada musibah atau apa, kita nggak ada lagi, Mbak. Kita rebutan beras nanti yang yang diproduksi oleh rekan-rekan kita dari Kelampangan misalnya kan, yang pertanian. Di mana di sini ada pertanian lagi? Kelampangan, kemudian Tangkiling ya Pak. Tangkiling ya, itu kan penopang kita. Tapi dihadapkan dengan populasi masyarakat, saya rasa kalau seandainya ada
terputus mata rantai suplai ke kita, waduh kita makan daun pakis Mbak, rebutan daun pakis lagi kita. Sehingga saya berharap program cetak sawah itu bisa maksimal berhasil dan didukung oleh masyarakat sini. Walaupun ada beberapa mungkin di luar apa yang sudah kami tahu, harus ada modifikasi tanah kan, harus ada tambahan segala macam. Tapi di zaman sekarang saya rasa akan mudah, tambah pupuk ini pupuk itu segala macam nanti bisa berjalan, Mbak. Kemudian kami juga ingin mendorong masyarakat kita ambil bagian dari ketahanan nasional tadi, Mbak. Ketahanan nasional kita dimulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga apabila ada ancaman terhadap ketahanan nasional, kita juga sudah siap secara pangan, itu sudah tenang. Perlu diketahui bersama bahwasanya kita itu pertahanan semesta memang, tapi saat ini program kita adalah pertahanan pulau-pulau besar. Sehingga tidak semua kita menunggu kalau ada apa-apa, misalnya perspektif kami ya dari militer, ada gangguan dari yang mengganggu kita memang nggak punya musuh, tapi apabila ada yang gangguan itu kita tidak melulu mengandalkan Jawa, Mbak, tidak mengandalkan pulau lain. Makanya ada program, kita ketahui bersama, ada program pembangunan batalion teritorial pembangunan. Semua kabupaten nanti akan ada batalion. Tujuannya untuk itu, sehingga disintegrasi bisa dicegah juga di antara kita, tapi ancaman dari luar juga bisa kita antisipasi dengan adanya nanti batalion-batalion di setiap kabupaten. Demikian, Mbak. Baik, berarti memang fokusnya adalah melaksanakan dari program pusat kemudian ke daerah, tetapi juga melihat bagaimana kondisi di daerah, tidak serta-merta program-program yang dijalankan itu berarti harus seperti sesuai dengan yang ditulis begitu ya Pak ya, tetapi bisa dimodifikasi tergantung dengan bagaimana kondisi dan juga kebutuhan masyarakat di tiap-tiap daerah begitu ya Pak. Betul, Mbak, ini bahkan Mbaknya bilang gitu jadi teringat kita, sekarang kita sedang karhutlah ini. Program sumur bor mungkin bisa diselenggarakan di sini di titik-titik yang ketika tidak ada musibah, airnya bisa digunakan masyarakat. Mungkin bisa digunakan tampungan-tampungan besar, bisa distribusi segala macam. Tapi ketika ada musibah, sumur-sumur tersebut bisa dijadikan salah satu andalan kita untuk melawan karhutlah, karena menurut saya karhutlah ini kan tahunan, Mbak, ini tamu kita tiap tahun. Tinggal kita evaluasi, kita cari solusinya dan kita eksekusi. Jangan kagetan hanya mengandalkan nanti dari Jakarta dukungan pesawat segala macam. Saya udah kemarin ke kantor BPBD ya, sudah bagus kok. Ada CCTV yang tinggi, kemudian itu bisa memonitor Indonesia Raya bagian Palangkaraya ini, bahkan sampai ke Pulang Pisau dari situ itu. Jadi ketika udah ada sedikit saja itu, harusnya itu kecil itu sudah harus segera diantisipasi. Nah ini sekarang melebar, ini tugas kami, minta dukungan kepada masyarakat juga. Semoga kita bisa nyari solusi yang terbaik mengatasi karhutlah ini, salah satunya dengan program yang menjadi penekanan dari kepala staf kami, yaitu tentang sumur bor. Baik, Bapak, nanti kita mau lanjutkan lagi perbincangan kita ini. Kita mau jeda dulu, pemirsa. Kami akan jeda, setelah iklan kami akan kembali, tetaplah di Bajental. Agar supaya tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar. Boleh saja masyarakat membersihkan lahannya, tetapi bukan untuk dibakar. Jadi kena lahan gambut yang rata-rata dipunyai oleh Kelurahan Bukit Tunggal ini sangat luas, Mbak. Sangat luas. Artinya kalau dia terjadi kebakaran, dia akan meluas. Kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga lahan kita. Kalau yang punya lahan, jangan dibersihkan dengan cara dibakar, bersihkanlah dengan cara-cara yang baik agar supaya nanti tidak berdampak bagi lingkungan dan kesehatan kita. Mari kita jaga langit
Kota Palangkaraya, langit Kalimantan Tengah tetap biru. Sampai jumpa di Bajental berikutnya. Masih di Bajental dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dandim 1016 Palangkaraya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau melihat bagaimana peran strategis TNI ini agar tidak hanya kuat di pertahanan militer saja, tetapi juga bisa hadir dan menjadi solusi nyata untuk masyarakat, apalagi khususnya masyarakat di Kota Palangkaraya. Kalau menurut Bapak dengan pernyataan seperti itu seperti apa, Pak? Kami merasa terhormat ya kalau seandainya ada yang membuat pernyataan seperti itu. Tapi di kami sendiri juga merasakan bahwasanya sumpah kami juga yang pertama harus siap ditempatkan di mana saja. Yang kedua, di Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI itu luar biasa. Kita ini dibatasi ya, selaku prajurit itu. Saya prajurit, saya tentara, saya terikat dengan hukum agama. Saya beragama. Hukum positif di Indonesia saya kena. Ketika saya dinas di sini, saya juga harus menghormati dan mengikuti apa yang berlaku di sini, kearifan lokal di sini, dan di kami sendiri segala macam penekanan, sumpah yang kami ucapkan dan 8 wajib TNI yang harus kita kerjakan, ya otomatis selain merasa bangga juga harus mengaplikasikan secara nyata apa yang mungkin pernyataan Mbak Novita, mungkin masyarakat, tetangga kami, itu adalah harapan dan itu harus kami kerjakan, Mbak. Kami harus laksanakan itu. Kami harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kecil ataupun besar yang ada di lingkungan kami. Beda-beda, Mbak, dimanapun saja berada. Saya selaku Komandan Kodim mungkin tantangannya, permasalahannya, tuntutannya, harapan dari masyarakat kami akan beda dengan anggota kami yang mungkin perwira staf dan ramil ataupun mungkin babinsa yang secara pribadi ada yang tinggal di asrama, ada juga yang tinggal di rumah pribadi, Mbak. Disitulah kenyataan bahwasanya dapat menempatkan diri sebagai warga lingkungan, tapi tetap identitas melekat sebagai seorang prajurit yang diharapkan memiliki perilaku, memiliki tingkah laku, memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan harapan masyarakat dan apa yang menjadi doktrin dan didikan kepada kami, Mbak. Demikian, Mbak. Bapak, kita berbincang mengenai kita masuk ke bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh juga TNI, Angkatan Darat, kemudian juga tidak hanya di Kota Palangkaraya tetapi juga di provinsi atau daerah lain. Kalau di Palangkaraya juga ada Jembatan Garuda. Kemarin juga ada peresmian juga begitu ya, Pak ya. Nanti kita mau bahas. Nah, kalau kita lihat nanti yang Jembatan Garuda kita bahas ya, Pak. Ini ada tampil di layar yang bisa dilihat pemirsa juga. Mungkin Bapak juga bisa lihat. Ini lagi pembangunan untuk apa, Pak? Baik, Mbak. Ini pembangunan jembatan beton ini, Mbak. Kebetulan kita sudah berapa titik, Mbak, yang kita kerjakan. Program ini adalah program yang diturunkan kepada kami, salah satu dari Angkatan Darat, di mana Bapak Kasat merupakan dan Satgas program pembangunan Jembatan Garuda ini, Mbak. Berarti ini salah satu dari Jembatan Garuda yang hadir. Sedang dibangun, ya, Mbak. Seperti sebagai informasi, Mbak ya, di Marang itu ada satu Jembatan Armco, Mbak. Jembatan Armco itu dia seperti ada ininya, ada seperti separuhnya, seperti ini apa namanya tuh? Ya begitulah. Ini nanti kalau pemirsa penasaran, berarti bisa jalan-jalan nih ke daerah Marang nih di kilometer 22 Cilikriwut ya, Pak ya. Di Marang ada. Tadi kami barusan ya, tadi pagi saya di Victoria. Victoria itu daerah apa, Mas? Oh, Jalan Victoria. Jalan Victoria itu yang baru itu ada. Tadi 2 titik dia berseberangan gitu kan.
di samping-sampingan gitu. Kemudian untuk yang beton ada di Kelampangan, kemudian ada juga di Hambaringurung ada juga jembatan yang menghubungkan sektor pertanian nanti Mbak, akan menghubungkan memudahkan masyarakat kita yang sedang bertani, ngangkut pupuknya, kemudian hasil pertaniannya. Di Hambaringurung itu awalnya kayu Mbak, terus kemudian pernah ada musibah karena sempit kan, mobil pickupnya masuk sungai sehingga hal itu menjadi catatan bagi kami. Ada program itu juga diarahkan kan kami tangkap, kami ajukan langsung, itu yang pertama malahan. Sehingga sekarang saya yakin otomatis seberang Hambaringurung itu untuk pengembangan pertaniannya pasti tinggi. Kebetulan kan di sana penghasil sayur mayur ya Mbak ya. Saya harapkan nanti akan bisa berkolaborasi karena keluar dari Hambaringurung itu belok ke kanan sudah ada Koperasi Merah Putih yang nanti secara kolaboratif program prioritas Presiden ini akan menjawab tantangan kita bagaimana mungkin sistem-sistem yang kurang fair itu bisa hilang lama-lama, seperti ijon, kemudian nanti ada permainan harga itu segala macam mungkin bisa ditekan, baik itu produk-produk pertanian ataupun produk-produk hasil dari BUMN yang menangani segala macam kebutuhan masyarakat, Mbak. Adanya pembangunan itu masyarakat jadi lebih semangat untuk melakukan bagaimana perekonomian di situ bisa berkembang begitu ya Pak ya. Karena kan udah wah ini semangat nih untuk bisa melakukan aktivitas karena jembatan juga sudah bagus, kemudian keselamatan warga untuk melintas juga terjamin begitu ya Pak. Berarti pembangunan jembatan Garuda ini di Palangkaraya dari beberapa wilayah atau lokasi yang Bapak sebutkan tadi itu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berarti antara satu dan lain itu tidak sama Mbak ya Pak? Betul Mbak. Yang pertama Mbak tadi menyampaikan masyarakat antusias. Kami melihatnya bukan hanya indikatornya dengan mereka bersemangat untuk melihat itu. Kontribusinya cukup tinggi Mbak. Mereka mau membantu kami Mbak. Ikut serta berarti Pak ya? Ikut serta, bergotong royong. Kemudian ada yang sukarela, misalnya kan ada timbunan, kita butuh timbunan, masyarakat menyampaikan Pak di sana luar biasa itu Mbak. Bagi kami ya sangat membantu. Dan yang kedua Mbak tadi menyampaikan secara skala prioritas jelas Mbak. Banyak yang mengajukan, kami menyampaikan kepada kepala daerah di sini, kami sampaikan ke Pak Camat, kami sampaikan ke Pak Lurah, Pak Lurah. Ya kami ada program ini, kita kolaborasikan, mana tempatnya segala macam. Baru kemudian kita survei, ada kami, Babinsa kami, staf kami survei Mbak. Dari segala macam itu mana yang skala prioritas. Contohnya di Hambaringurung itu apa ya, selain untuk pertanian, untuk anak sekolah Mbak. Gitu. Jadi saya melihatnya kadang apa ya, kita khawatir gitu. Itu di waktu dan situasi yang normal. Bagaimana kalau sedang hujan? Ibu-ibu, bapak-bapak dengan anaknya dengan segala macam itu memang ada jembatannya, tapi rintis jalannya itu tinggal 2 batang segala macam. Nah, alhamdulillah dengan program ini semoga saja itu bisa memberikan memberikan perhatian kepada mereka, memberikan keyakinan kepada masyarakat kita bahwasanya negara hadir untuk rakyat. Bapak itu dalam pembangunan jembatan dan juga program-program lain itu kayak dikasih estimasi waktu harus selesai seberapa lama begitu? Atau memang karena sekarang karena melihat ada antusias masyarakat jadi lebih cepat, atau seperti ada SOP-nya sendiri begitu Pak? Jadi yang pertama Mbak, program ini dianggarkan oleh negara melalui Angkatan Darat dengan anggaran yang memang otomatis beda apabila pekerjaan itu dikerjakan secara secara umum selama ini berlaku Mbak ya, sehingga tetap
Norma-normanya ada. Mhm. Spek tidak boleh ngawur, Iya. kualitas tidak boleh jelek, juga tidak boleh lama-lama. 1 bulan kalau tidak salah Mbak. Kami harus 1 bulan harus terbangun. Nah, itu semua sudah dihitung Mbak. Kita yang jelas syarat teknis itu ada. Kita konsultasikan dengan Sidam Mbak ya, Seni Kodam. Itu beliau-beliau yang mungkin ngerti ya, karena kami di Angkatan Darat ini ada kecabangan-kecabangan Mbak. Kalau infanteri itu pasukan tempur Mbak yang menggunakan pertempuran jarak dekat. Kemudian juga dalam pergeserannya menggunakan jalan kaki segala macam. Kalau kavaleri menggunakan tank dan berkuda. Seni itu memang dia bagian konstruksi dan demolisi segala macam itu Mbak. Alhamdulillah di prajurit Kodim itu di teritorial itu macam-macam. Ada segala macam kecabangan tadi. Tapi supaya bisa lebih dipertanggungjawabkan, kita rencanakan, kita susun RAB dan segala macamnya, kita konsultasikan sehingga turunlah acuan teknis kami itu yang kami pedomani termasuk waktunya. Demikian Mbak. Jadi masyarakat pun melihat juga semangat, kemudian ikut serta begitu ya Pak ya. Kebersamaannya bahkan mungkin sangat-sangat terasa pada saat hadir TNI di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah Mbak. Bahkan tadi pagi bayar utang. Tadi pagi bayar utang, maksud kami bayar utang gini. Waktu itu saya sedang kegiatan di Jawa. Babinsa dengan masyarakat sudah nyiapkan kalau bahasa Jawanya itu kenduri. Bersyukur jembatan dah selesai gitu Mbak kan. Saya lagi di Jawa. Lanjut aja lah kami bilang demikian kan. Ternyata tadi masih ada lagi, minimal mumpung Pak Dandim kesini disiapin potong pita. Iya. Jadi agak-agak gimana gitu ya, nggak apa-apa deh, jangan dibilang lebih aja, yang penting kan gitu, karena mereka sangat semangat. Bukan kita dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, tapi saya melihat semangat mereka tinggi ketika membantu kami mengerjakan, dan rasa syukurnya pun sangat tinggi dengan ya masih ingat itu tadi Mbak, untuk melaksanakan syukuran dengan simbolis-simbolis kedaerahan, dan juga katanya diawali dengan doa-doa yang baik. Semoga bermanfaat lah Mbak itu nanti. Bermanfaat dan juga bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Tidak hanya masyarakat, tetapi khususnya yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak ceritakan bahwa anak-anak sekolah juga terbantu aksesnya, keselamatannya untuk berangkat dan juga pulang begitu ya Pak ya. Betul Mbak. Masih ada banyak program, ini baru Jembatan Garuda. Masih banyak program yang memang sudah dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Nanti kita mau bahas lagi, kita mau jeda lagi. Ya, pemirsa, kita akan jeda. Setelah jeda kita akan kembali tetap di Bajental. Jadikan konsensus dasar NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita dalam berpijak dan dalam melangkah. Untuk anak-anak sekolah, ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Kita saring dulu, tanyakan kebenaran berita yang beredar. Untuk orang tua, awasi anak kita, sediakan waktu yang berkualitas. Jangan biarkan anak berpikir sendiri. Jangan biarkan anak memutuskan permasalahannya sendiri. Bimbing anak dan dampingi anak. Kelompok-kelompok radikal maupun kelompok-kelompok kekerasan sekarang sudah bermetamorfosa, ya. Dari yang tadinya mereka melakukan secara offline, ya, secara mungkin di tempat ibadah, ya, di perkumpulan yang eksklusif, ya. Sekarang sudah bermetamorfosa, mereka memakai media sosial itu. Ya. Hidup adalah pilihan. Bagaimana kita memilih yang baik dan bagaimana kita memilih yang tidak baik. Ya, tentunya kita semua berharap untuk memilih yang baik. Yang paling terakhir Mbak ya, jadikan perdamaian, cinta, dan kasih sebagai gaya hidup. Sampai jumpa di Bajental berikutnya. Kembali lagi di Bajental dan kita masih bersama dengan Pak Dandim 1016 Palangkaraya. Kalau tadi kita berbincang, salah satu programnya adalah juga Jembatan Garuda. Sekarang kita mau mengetahui lagi begitu, di Palangkaraya ada program air bersih, kemudian juga program rehab sekolah atau pondok pesantren atau juga panti asuhan yang ada di Palangkaraya. Bagaimana Pak Dandim program air bersih, kemudian juga program rehab
ini program air bersih deh dulu. Baik Mbak Novita, jadi kebetulan secara nasional ada dalam periode semester ini ya, itu 3.000 titik Mbak untuk Indonesia gitu. Dan beberapa tempat, beberapa titik itu ada kita laksanakan di sini. Yang kita ajukan banyak, kemudian mungkin diverifikasi di pusat kan. Nah, itu yang kita kerjakan dulu, tapi tetap kita perjuangkan Mbak, karena walaupun mudah air, tapi mungkin kualitas air itu yang harus kita perhatikan berikutnya kan. Pada level tertentu kita yang penting ada air dulu, tapi kalau sudah air dulu kita juga harus melihat bagaimana kualitas air kebutuhan. Dan mungkin di tempat lain itu Mbak, selain untuk air kebutuhan kita, itu ada yang untuk pertanian Mbak, di mana ada di daerah Jawa Barat tadi juga pada saat peresmian itu sampai dengan 15 kilo Mbak. Itu air dari bawah, kemudian menggunakan sistem hidran 15 kilo dibawa ke atas. Nah itu pun kita selenggarakan. Tapi di sini mungkin karena melihat kebutuhannya tidak seurgen itu, ya mungkin menjadi motivasi aja buat kita. Khusus di sini Mbak, saya sudah ke Mungkubaru, Mbak Novita sudah? Sudah Pak, Sudah. itu daerah Rakumpit. Lumayan agak jauh, transportasinya juga harus lumayan agak masuk ke dalam ya Pak ya. Dan ketika kita mau MCK di sungai, ya, kan gitu. Saya lihat ada bangunan tandon air yang ternyata itu dulu pada saat TMMD sudah tidak berfungsi lagi gitu kan. Kemudian di bawahnya di daerah mana tadi Mas? Yang di bawahnya Mungkubaru itu mereka menyampaikan, Pak kami butuh air bersih, kami butuh sumur bor yang menghasilkan air yang mungkin lebih berkualitas bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kami sedang mengupayakan untuk yang ke sana Mbak, karena sementara ini kan baru di daerah dekat sini, jadi kota-kota sini. Di sana kan berbukitan Mbak, tapi kemampuan dari sumur bor yang akan kita bangun ini bukan hanya seperti yang berlaku di rumah tangga yang kecil 10 meter, tidak. Itu bisa sampai 100 meter, 150 meter, lihat dari kebutuhannya Mbak. Bahkan nanti kita sudah tidak manual lagi. Sebelumnya kita menentukan titik air itu kita bisa dengan geolistrik, itu kita tahu di mana. Bahkan sudah pun itu menggunakan teknologi itu kadang-kadang meleset Mbak. Kalau Mbak Novita nanti mau sedang jalan-jalan nih mau ke Tangkiling, bisa singgah itu Mbak di Koramil 2, itu juga ada memang dibangun di sampingnya Koramil. Nanti distribusi juga untuk masyarakat sekitar. Kita mempertimbangkannya juga kan, karena nanti ada tandonnya, ada mesinnya, supaya keamanannya tinggi kan, tidak perlu kita amankan khusus ya, memang di samping Koramil. Bisa dilihat itu Mbak. Dan ketika saya memantau dan meninjau proses pembangunannya, agak seru juga di sana karena bebatuan. Iya. Dan yang kita tahu mata burnya itu harus kita tentukan dengan situasi yang harus siap, jadi tidak ada nanti ada gangguan terus nunggu karena apa. Nah itulah survei itu nanti Mbak yang harus kita selenggarakan, penyelenggaranya dari seni Mbak, dan juga nanti ada kita kolaborasikan dengan mungkin tukang-tukang sumur bor yang bisa membangun dengan kapasitas yang memang sesuai dengan spek kita, khususnya program sumur bor ini Mbak. Seperti yang kita lihat di layar ini ya Pak. Ini yang sudah hadir di masyarakat. Iya Mbak. Itu Mbak. Ini di daerah Ini Di di daerah Tangkiling. Tangkiling Mbak ya. Jadi seperti yang kita lihat itu untuk tandon air Mbak, itu kita naik ke atas sehingga nanti tidak mutlak menggunakan
pada saat mati lampu mungkin gravitasi sendiri sudah bisa jadi andalan kita untuk menyalurkan air, Mbak. Tapi untuk naiknya kita gunakan mesin gitu, Mbak. Jadi pada saat hadir dan dibangunnya dari program air bersih ini secara langsung seperti mengedukasi masyarakat juga Pak ya, bagaimana masyarakat itu harus tahu kualitas air itu yang memang layak untuk digunakan masyarakat begitu. Betul sekali Mbak, karena kesehatan pencernaan kita itu mungkin dimulai dari air kan. Kemudian seperti yang saya ceritakan di depan tadi, ketika di Nungku Baru itu semuanya mutlak dari air sungai Mbak. Padahal kita pada saat naik ke atas itu ada kegiatan-kegiatan yang kita sendiri merasa khawatir ini bagaimana kualitas air kita di sini Mbak. Semoga saja segera bisa baik kami dari TNI ataupun pemerintah daerah yang nanti bisa menghadirkan harapan yang sering disampaikan kepada masyarakat kita, Mbak. Kemudian ada program rehab sekolah atau pondok pesantren dan juga panti asuhan diberikan perhatian juga begitu Pak. Di Palangkaraya seperti apa pelaksanaannya? Betul Mbak, alhamdulillah kalau kita monitor bersama Mbak ya, sepertinya ada anomali yang diciptakan, ada hoax-hoax yang dimunculkan. Dibanding-bandingkan program ini, program itu, semuanya dipikirkan kok sama negara, sama pemerintah, oleh presiden kita. Kemarin 2 bulan yang lalu kita juga menyelenggarakan rehabilitasi panti asuhan, Mbak. Dan kami juga diwajibkan untuk terus melihat, terus memantau, terus memonitor kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mungkin itulah bagian yang harus kami lihat. Sekolah-sekolah, panti asuhan, pesantren, kebutuhan apa yang mungkin bisa kita fasilitasi, bisa kami sampaikan ke negara agar dihadirkan solusinya gitu Mbak. Jika memang itu tidak bisa kami atasi, tapi insya Allah jika selama ini yang berjalan kita bisa Mbak. Alhamdulillah. Support sistem juga baik, kita bisa mengatasi semua permasalahan yang sifat-sifatnya itu baik kecil ataupun besar. Mau merehab itu yang kita lihat ada sekolah itu Mbak, kemudian ada memperbaiki panti asuhan dan juga sekolah. Terkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Itu di depan kita Mbak ada Jalan Jalan Sudirman ya, yang ada sekolah rakyat itu. Itu kan waktu itu sekolah kan tidak, waktu sekolah aset yang mungkin belum maksimal digunakan. Dulunya sekolah, kemudian tidak digunakan lagi. Tidak digunakan, terus kemudian diperbaiki dinas sosial, kemudian kami hadir juga dalam pemantauan siswanya Mbak, itu luar biasa. Mbak Novita perlu ke sana. Di situ anak-anak kita itu perlu perhatian. Ini di luar konteks yang kita bahas tentang ternyata bermacam latar belakang itu Mbak. Ada yang orang tuanya bekerja di hutan, jarang pulang. Ada yang kita tahu mereka selama ini dengan kakeknya di jalanan, mengajak mereka merubah kebiasaan. Bahkan ada yang sampai dengan terucap gitu, nggak enak di sini, masih enakan di luar bisa dapat duit. Padahal kita ngambil dia meminta-minta di pinggir jalan gitu Mbak kan. Alhamdulillah itu wujud perhatian pemerintah pusat. Bahkan di Kalimantan Tengah itu di kilometer berapa ya, yang kilometer 39 sekolah rakyat yang sekarang dibangun itu nanti. Itu salah satu wujud perhatian dari pemerintah melalui kita semua yang mungkin nanti akan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mendasar, khususnya pendidikan dan juga hal yang lain. Di sana nanti bisa asrama Mbak, tempat tinggal untuk yang miskin ekstrim, dengan makannya, kesehatannya diperhatikan semuanya di sana. Kalau kita melihat sekolah rakyat yang di Kota Palangkaraya ini, kebetulan ini kan kompleknya dekat dengan TNI juga ya Pak ya?
Nggih, Nah, kalau melihat seperti itu berarti ada program TNI yang memang mungkin ada beberapa periode yang memang bertegur sapa begitu dengan anak-anak yang ada di sekolah rakyat di situ. betul Mbak. Bahkan mungkin 2 minggu yang lalu, belum sampai. Itu ada taruna dari Akademi Militer dan taruna Akademi Kepolisian hadir di sana Mbak. Tapi kan digorengnya di media massa kan militerisme masuk sekolah, tidak. Kami memberikan motivasi saja. Saya masuk Akmil Mbak gara-gara apa? Gara-gara lihat taruna pengarahan waktu di SMP sama SMA. Enggaknya kok ganteng ya, keren gitu aja. Iya. Mbak. Untuk Mungkin- bisa merubah mindset anak-anak ya Yes, Pak ya. betul. Mungkin memberikan motivasi, merubah pandangan masa depannya yang mungkin segala macam. Coba deh Mbak Iya. Novita bawa ke sana, ngobrol aja dengan mereka. Mereka adalah generasi-generasi penerus yang penuh dengan harapan, yang mau mengucapkan yang tidak ataupun yang segala macam. Ada yang mereka itu sangat sederhana sekali orientasi hidupnya. Nah, ternyata disitulah kehadiran kita itu ditunggu oleh mereka. Kalau kita melihat di sekolah rakyat merubah kebiasaan, merubah cara pikir, kemudian juga ini banyak sekali apalagi kehadiran dari TNI. Komplek di depan langsung komplekan perumahan ya Pak ya. Betul itu, Mbak, Jadi bagaimana mereka seperti semoga seperti kayak terbiasa, kemudian nanti pemikirannya juga akan berubah dan masa depannya cita-citanya jadi berubah nih Pak gitu ya. Kalau Semoga misalnya saja. melihat dari anak-anak sekolah rakyat. Iya. Oke. Kita nanti mau lanjutkan lagi di segmen akhir Bapak, ini sangat menarik sekali pemirsa. Setelah jeda kami akan kembali. Ya, umur kita itu terbatas, hidup cuma satu kali. Jadi coba memanfaatkan, semoga bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Aku berpikir, aku ini seorang pendongeng gitu kan. Nanti ketika aku sudah pensiun gitu kan, ini siapa nih yang ngeregenerasi gitu kan? Kalau bukan teman-teman yang ada ini gitu. Jadi aku pengennya nanti teman-teman, adik-adik yang ada ini, itu yang akan melanjutin perjuangan aku sebagai pendongeng gitu. Maunya itu jadi wadah yang juga inklusi, jadinya semua. Jadi bukan hanya teman-teman yang ada di lingkungan kita aja, tapi semuanya bisa bergabung, baik itu teman-teman yang disabilitas. Dan saat ini Humas Sarita kita ada teman dengar dan ada teman tuli juga di dalamnya, seperti itu. Jadi pengen ada suatu wadah aja sih di Palangkaraya gitu, tempat anak-anak berkarya. Nantikan Bajentos lainnya. Masih di Bajen Talk dan kita masih berbincang bersama Pak Dandim 1016 Palangkaraya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi ada program rehab sekolah, pondok pesantren dan juga panti asuhan yang juga dirasakan oleh masyarakat di Kota Palangkaraya. Kemudian ini kita mau bahas lagi masalah dengan program rehab rumah tidak layak huni begitu. Pak Dandim, seperti apa Pak pelaksanaannya di Palangkaraya? Baik Mbak, program ini mulia sekali Mbak, kita kolaborasikan dengan yang berjalan di kementerian, yang di sini mungkin turun di dinas-dinas Perkim kalau tidak salah ya. Itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Mbak. Mungkin kalau maksimal atau tidak itu harus kita evaluasi, kita tingkatkan kembali. Mungkin ada yang berharap di titik mana tapi belum berlaku, itu memang secara skala prioritas tidak bisa kita semuanya langsung bareng-bareng, tapi datanya kami ada, kita sinkronkan dengan data dari Dinas Perkim dan juga Babinsa aktif melihat wilayahnya, sehingga apabila ada rumah-rumah warga kita yang mungkin belum layak, pasti kita ambil bagian Mbak, mungkin secara ringan atau skala besar, dilihat dari urgensinya dan kami kolaborasikan dengan program di pemerintah kota sini Mbak. Bahkan di provinsi pun ada juga itu Mbak. Tentunya berarti kalau kita flashback dari perbincangan kita tadi,
program dari pusat, kemudian turun ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga TNI ikut juga berpartisipasi dengan program-program menyesuaikan dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada masyarakat yang ada di Palangkaraya khususnya, begitu ya Pak ya. Iya, Mbak. Kemudian Bapak tadi sampaikan ada Pak Babin yang ada di yang lebih dekat begitu ya Pak ya. Pak Babin Lebih Sani mengerti. lebih mengerti, lebih dekat, dan standby seperti itu 24 jam, mungkin handphonenya juga standby, Betul, Mbak. petugasnya juga di lapangan juga standby begitu di masyarakat. Sejauh ini komunikasi sosialnya seperti apa Pak dengan masyarakat? Mungkin Pak Dandim begitu kepada juga dengan anggota-anggota di lapangan untuk selalu mengingatkan bahwa ini harus memberikan perhatian kepada masyarakat. Baik, Mbak. Sudah 2026, Mbak. Jadi kemudahan itu sudah tercipta. Jadi saya rasa kalau kita berpikir ringan itu mempermudah, tapi juga kalau kita bawa ke sisi yang makin bikin capek ya mungkin juga gitu kan, tapi tidak itu yang kita anggap. Jadi kan teknologi sudah gampang nih, Mbak. Babinsa saya pasti akan lebih mudah menguasai wilayahnya. Menguasai tidak harus menduduki, Mbak. Dia menguasai wilayah dengan dekat dengan masyarakat, mungkin informasi akan lebih mudah ya kan. Babinsa saya punya grup dengan warganya. Kemudian ya kalau Mbak tadi bilang 24 jam enggak, Mbak, 25 jam sehari, Mbak. Dia wajib stay untuk bisa hadir di wilayah binaannya itu. Saya rasa alhamdulillah ya kita menggunakan grup-grup WhatsApp group dan juga mungkin sarana-sarana yang lain lah, mungkin itu akan mempermudah. Jadi komunikasi sosial bukan halangan, walaupun di sini ya prajurit kami dari seluruh Indonesia, kami tidak menemukan Mbak ada keluhan. Mungkin kalau seandainya ada yang tutur kata yang salah ya mungkin di kesempatan ini saya minta maaf, kasih tahu kami supaya menjadi evaluasi buat kami, Mbak. Walaupun komunikasi itu sesuatu yang sederhana tapi kadang efeknya luar biasa jika tidak berjalan maksimal, Mbak. Bapak, program-program yang sudah dijalankan kemudian juga sudah dirasakan oleh masyarakat sejauh ini begitu, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi atau bisa jadi bahan evaluasi begitu? Alhamdulillah selama ini tidak ada, Mbak. Jangan kita anggap kendala lah. Kadang-kadang kita baru-baru masuk itu mungkin supaya langkahnya enak dilihat dan hasilnya bagus itu kan kadang menyamakan kaki kiri bareng gitu kan. Hanya itu saja. Alhamdulillah di sini masyarakat Palangkaraya luar biasa supportnya. Terima kasih kami ucapkan. Sehingga program-program unggulan Presiden, unggulan Kasat, dan yang kami selenggarakan dari Kodim 1016 Palangkaraya dapat berjalan dengan maksimal, Mbak. Kemudian sinergi lintas sektoralnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah, Mbak ya, sinergi lintas sektoral sangat maksimal berjalan selama ini. Seperti nanti Mbak perlu kami informasikan di wilayah kita Palangkaraya di triwulan 4 kita akan menyelenggarakan TMMD, Mbak. Nah di situ alhamdulillah selain yang pokok kita nanti akan membuka jalan, sekalian ada dari Dinas Perkim sudah menyampaikan ada yang bisa diselenggarakan di waktu tersebut sehingga lebih lebih maksimal nanti program TMMD berjalan di Kodim kami. Nanti ada tambahan rehab rumah, Mbak, ada RTLH berapa titik, kemudian juga sudah direncanakan oleh tim itu nanti ada pembangunan sumur bor, dan juga nanti jika ada yang bisa kita kolaborasikan kita akan laksanakan bersamaan, Mbak. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah Palangkaraya dan provinsi, Mbak. Bapak, kalau di Palangkaraya ini kan kebetulan sebagai juga pusat pendidikan, kemudian perkembangan kotanya juga cukup lumayan pesat begitu sekarang.
ada pesan nggak sih Pak untuk anak-anak generasi muda begitu? Ini kan anak-anak generasi muda kalau melihat dari program-program pusat kemudian juga yang dijalankan seperti Bapak sampaikan ada lumbung pangan dan sebagainya. Anak-anak muda atau mahasiswa ini kan juga banyak diarahkan bagaimana menjadi sarjana pertanian milenial dan sebagainya. Seperti apa Pak? Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda, generasi muda yang ada di Palangkaraya untuk bisa selain menempuh pendidikan tapi juga sambil juga bergotong royong begitu untuk membantu bekerja sama dengan program-program ini. Baik, terima kasih Mbak Novita. Jadi untuk adik-adik saya, anak-anak saya, generasi muda di Palangkaraya, kami berharap adik-adik sekalian fokus untuk menempuh pendidikan biar bisa mencapai apa yang diinginkan oleh orang tua, harapan orang tua. Dikaitkan dengan program kami, mungkin kami sangat membuka diri, sangat berharap adik-adik ikut ambil bagian di program kami supaya mengerti bahwasanya kolaborasi, sinergitas, dan juga kerjasama semua lapisan masyarakat itu penting, dan adik-adik selaku generasi muda yang mungkin sudah punya orientasi cita-cita setelah ini kemana, setelah SMA kemana, setelah kuliah kemana, ada yang berminat masuk ke TNI, ya mau masuk ke berikutnya di pemerintahan, pegawai, atau mungkin juga mau ke Polri. Kami berharap mari kita dukung program-program negara yang diturunkan melalui pemerintah, melalui pemerintah daerah, melalui kami TNI di Kodim ataupun di kepolisian, dan juga yang mungkin dari kementerian-kementerian lembaga yang melalui lembaga-lembaga yang ada di lingkungan kita. Dukung kami, libatkan diri adik-adik semua supaya mengisi khasanah kalian nanti generasi-generasi penerus kami, dan akan lebih bagus yang akan mengawaki bangsa ini di dalam profesi apapun. Terakhir Bapak, mungkin pesan satu untuk masyarakat, kemudian kedua kepada para anggota, khususnya para babinsa-babinsa yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan nanti juga ada TMMD juga yang akan dilaksanakan, mungkin pesannya untuk bisa menyemangati begitu. Baik, terima kasih Mbak Novita. Kepada masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya, kami berpesan agar program-program pemerintah, program-program proyek strategis nasional, program-program yang turun ke kami, mohon dukungannya agar bisa maksimal. Semua ini wujud dari kehadiran negara. Semua ini merupakan jawaban mungkin apa yang diperlukan oleh wilayah kita, walaupun dengan tahap-tahapannya memang butuh waktu, butuh kesabaran. Dan ke depan ada program-program berikutnya, akan ada lagi. Keterlibatan masyarakat kami harapkan maksimal sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk babinsa-babinsa saya, hati-hati dalam melaksanakan tugas, jaga kesehatan. Satu titik ke titik lain itu transportasinya ya naik kendaraan, naik motor, mungkin ada yang punya mobil pakai mobil. Hati-hati, jangan lupa berdoa, kemudian ingat anak dan istri menunggu di rumah. Baik-baiklah kepada rakyat kita, masyarakat kita, warga binaan kita, karena kita adalah tentara rakyat yang lahir dari rahim rakyat Indonesia. Harapan kita pasti kita sama-sama pengen menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang bermanfaat. Kita sebagai TNI, mungkin masyarakat kita dengan segala profesinya, jaga persatuan dan kesatuan. Jangan cepat percaya hoax, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Negara membutuhkan sumbangsi kita,
Mari kita jaga persatuan dan saya sampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 negara Indonesia tercinta. Semoga semakin jaya, semakin makmur masyarakatnya, dan tercapai cita-cita kita semua. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dandim sudah berbincang bersama kita. Sama-sama. Ada banyak sekali yang memang perlu diketahui oleh pemirsa, khususnya masyarakat di Kota Palangkaraya, bahwa TNI ini hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga melaksanakan dan juga menjalankan program-program dari pemerintah pusat, kemudian juga dari program TNI sendiri untuk bagaimana menjawab dan juga memfasilitasi masyarakat untuk bisa lebih mempermudah masyarakat ya Pak ya. Kemudian banyak keluhan ataupun juga keluh kesah masyarakat, bantuan-bantuan yang bisa diberikan dari TNI begitu. Demikian, Baik. Mbak. Terima kasih sekali lagi Pak Dandim dan Sama-sama, Mbak Novita. pemirsa. Demikian perbincangan kita di Bajental bersama Dandim 1016 Palangkaraya, Bapak Kolonel Infantri Kurniawan Agung Sancoyo SEM Han. Saya Novita, sampai jumpa di Bajental berikutnya. Terima kasih.